Dari yang kalian telah kerjakan di CATIA, kemudian di Tinkercad, bahkan ada yang di AutoCAD ya, monggo silahkan aja, nggak apa-apa sesuai dengan keahliannya. Itu terima kasih, saya apresiasikan ya, jempol untuk kalian yang ngerjakan dengan tepat waktu ya. Kemudian untuk selanjutnya hari ini saya akan jelaskan sedikit tentang uraian UK2. Oke, UK2 itu adalah merancang sampel produk ya. Kodenya 023.01. Depannya sama karena sistem manufaktur. Di 02 ini merancang sampel produk adalah menyiapkan kebutuhan produk sampel produk ya, kebutuhan pembuatan sampel produk dan membuat serta evaluasi sampel produk ya. Kita buat dulu kebutuhannya sampel. Jadi kalau kalian itu masih desain, kalau udah masuk sampel itu masuknya nanti ke Cura ya. Apakah sudah semuanya tuntas install Curanya sesuai dengan instruksi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi sudah aman untuk kita kolaborasi di sini. Intinya di sini kalian harus tahu sampel produk. Sampel produk itu merujuk pada ketentuan perusahaan. Jadi kalau perusahaan, saya ini sekarang nih posisinya sebagai owner dari suatu perusahaan. Saya memberikan mandat ke kalian untuk membuat suatu produk. Kalian buat gambarnya dulu, sudah dilakukan hari kedua. Kemudian kalian lakukan hari ini ada hari 3 untuk membuat sampel berdasarkan prinsip konversi dari desain 3D ke desain 3D ke bahasa mesin yang harus dikenali oleh printer 3D. Di komponen ini sampel produk ada 2, nantinya kalian akan dilanjutkan pada mata kuliah APK, analisis pengukuran kerja, dan PTI 1. Jadi ada proporsinya ada 2, komponen utama dan komponen pelengkap atau komponen tambahan. Utama itu bagian utama dari penyusun produk. Kalau misalnya kunci pas utamanya apa? Ya, gagang yang sebelah kiri dan gagang sebelah kanan, kemudian rumah gagang, ya, rumah batang misalnya, itu adalah komponen utama dibentuk dalam satu material yang utuh. Ya. Selanjutnya, Cura. Oke, sebelumnya Cura itu dalam bentuk slicer ya. Jadi slicer itu perangkat ludak pemotong. Ada yang belum sempurna instalasi Curanya di sini? Sudah sampai ini? Terlihat nggak gambarnya? Terlihat, Pak. Ya, sudah sampai menu tampilan work plan-nya, ini namanya work plan ya. Sudah, Pak. Oke, sudah. Sudah, Pak. Ya, sudah beres semua ya di code-nya. Kalau udah beres semua, nanti saya tanya nih, ada yang udah beres belum di code-nya? Takut-takut ngomongnya. Ayo ngomong aja. Belum. Oke, belum. Oke, Cura itu sebenarnya sebagai embedded ya, atau pelengkap dari satu perangkat. Bisa dikatakan bukan software juga ya, bisa dikatakan software juga. Kalau kalian install Toolmaker Cura, mungkin dia dikatakan software, karena dia bisa untuk tridimensionalnya tuh lebih komplit ya. Tapi kalau ini kita pakai Cura 1407, embedded-nya adalah satu paket dengan mesin 3D-nya, namanya Cura 1407 ya, terjemahkan sebagai perangkat slicer atau pembentukan dari slicer 3D dimensional yang digunakan desain, kemudian di slicingkan menjadi printingnya seperti ini. Jadi bentuknya itu misalnya kita mengakhirkan mana hasil jadinya produk 3D seperti ini, yaitu kita ubah di sini. Ini adalah pola untuk 3D axis. Ini 3D aksisnya XYZ. Ya, ini seperti ini. Jadi bisa bentuknya mau posisi yang seperti ini, bisa seperti ini, jadi hasilnya seperti ini bisa. Di finishing bisa ya, tergantung dari nanti proses slicingnya. Proses slicingnya ada tadi di menu ini. Ini proses slicingnya di sini. Ya, konfigurasi namanya. Oke, awalnya slicer itu akan merubah objek jadi banyak tumpukan dari layer. Ini kurang L ya, maklum. Udah ngantuk nih ngerjainnya. Ya, atau bagian diikuti dengan perintah pergerakan dari printer extruder pada setiap layernya. Slicer juga memetakan dan mengontrol suhu nozzle. Jadi kalian harus juga antara suhu nozzle dan suhu bed itu harus ada kontrolnya. Jangan pincang. Dipanaskan nozzle-nya, tapi bednya nggak dipanaskan. Itu nggak akan jadi produknya. Pergerakan tarik ulur dia pada extruder, itu digerakkan juga kontrolnya juga. Paling dimasukkan semua di G-code, dan G-code bisa dibaca oleh 3D printer. Jadi pada dasarnya, slicer adalah software control 3D printer. 3D printer hanya menerima kode atau perintah dari slicer dan menerjemahkannya di pergerakan dan peningkatan suhu. Jadi mainnya di suhu juga. Jadi kalau mesin 3D ini ada basisnya itu ya tahan terhadap suhu tertentu, tapi tidak tahan juga ada suhu tertentu. Berarti harus ada suhu ruangan. Suhu ruangannya gimana? Suhu ruangannya kalian atur, makanya selalu gunakan pakai namanya
ya, termometer. Saya pakai ini nih, taruh nih. Sekarang posisinya suhu ruangan 31,7 derajat Celcius. Nah, artinya ini sudah ideal nih untuk proses pergerakan. Tapi ada juga mesin nggak kuat untuk proses itu, ya. Nah, ini ada contohnya proses slicing. Nah, ini tahapan layernya, garis-garis, ya. Yang tanda merah ini ada yang tahu nggak? Artinya apa? Natali biasanya udah ini kritis nih sama Asep nih. Yang tanda merah ini apa? Kalau tanda merah artinya kalau misalnya tetap dilakukan bakal menimbulkan kecacatan produk ketika dicetak. Iya, betul. Ya, tanda merah ini adalah tidak terbentuk dengan bed langsung, atau dengan kata lain dia tidak akan lengket atau melekat pada permukaan bed secara langsung. Ini merah, ya. Berarti sudah dipahami itu videonya. Ya. Kalau yang kuning ini apa, Asep? Asep ada nggak Asep? Yang kuning apa Asep? Atau siapa kemarin? Fazirudin ya? Ada nggak? Yang kuning apa? Yang kuning? Ayo. Siapa yang sudah paham dalam video yang kuning itu ya. Jadi ini adalah proses, di proses ya layer itu dia tetap diproses ya tanpa menyentuh layer bed ya. Karena dia sudah membentukkan layer demi layer namanya cell thickness. Jadi kalau namanya ada kuning ini yang diproses oleh karena sudah ada namanya konfigurasi cell thickness ya. Kalau yang hijau bersinggungan langsung dengan bednya di bawah nih. Ini kan garis yang ini kan ada garis apa namanya support ya. Jadi ini kalau ngeprint itu supaya tidak cacat awalnya. Jadi si G-code tuh akan memerintahkan semua pemanasannya harus sempurna dulu tuh tiap elemen yang keluar. Nanti kan seperti benang ya. Benang ya. Nah, kalau udah sempurna berarti dimulai dari aksis yang mana nih? Oke, aksis Z-nya kita mulai dari aksis Y-nya. Kita dimulai dari Y-nya. Ya. Dari sini nih. Ya. Ini adalah proses-prosesnya ya. Jadi ada permasalahan nanti kalau misalnya kalau di sini nanti ketahuan ada warningnya, ada warnanya merah kuning ya. Di sini ada ketahuan nanti. Itu namanya proses slicing. Ini contoh-contohnya ya. Yang dibutuhkan basic setting, quality, fill, speed, support dan tipe filament. Ini estimasi segala macam. Ya. Ini quality ya. Quality-nya layer height-nya. Ya sebenarnya paling tajam itu ya high quality 0,06. Dan itu juga pengaruh oleh kecepatan. Yang presisi yang standar itu ya 0,1 sampai 0,1 sampai 0,3. Jadi kalau quality ini berhubungan dengan yang tadi tuh, ya, bagian-bagian si ini, ya, sini bagian sininya, ya. Kemudian fill itu bagian di atasnya nih permukaannya. Speednya itu bagian kecepatannya. Makin pendek speednya, makin kecil, itu makin panjang waktunya, ya. Jadi coba kita ambil sampel dulu nih. Oke, kunci pas. Ini kalau ini udah jadi G-code ya. Ini kalau jadi G-code seperti ini nih. Ya. Bahkan gambar sendiri pun bisa jadi dibentuk ya. STL. Ada. Oke. Ya, tutup botol. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini estimasi waktunya 42 menit. Ya. Kalau yang 1,47 ini apa? 1,47 meter. Ini apa teman-teman? Panjang filamen. Ya, panjang filamen ya, estimasi panjang filamen nanti yang digunakan ya dalam satu pembuatan gini. Ini beratnya. Ya. Jadi ini kita atur nih ya. Karena ini filamennya kita 1,75, ingat, kita pakai 1,75. Nozzle-nya ukuran berapa berarti? 1,75. Nozzle-nya ukuran berapa, teman-teman?
Nozzle-nya ukuran 0,4 ya. Ya, 0,4 ya. Bednya kita ukurannya 150 kali 150 kali 150. Ya, tipe mesinnya tuh Anet A3S. Ya, ini dia. Kita harus tahu nih, maksimumnya pekerjaannya, kalau ada pertanyaan berapa maksimum pengerjaan dari satu proses printingnya? 150 kali 150 kali 150. Ya, X, Y, Z-nya 150 semuanya. Semuanya 150. Nah, ini akan ruang kerjanya kita nanti. Ini ruang kerjanya kita nanti ini. Ini 150 nih. Ya, atasnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita kasih 0,3 ya, waktunya lebih pendek ya, 16 menit. Koma 5 kuning. Nah, berarti ada indikasi ini longgar, nanti bagian ada yang longgar di dalamnya. Kita bisa lihat, itu kan bisa di situ. Ini yang merah ini memang tidak akan merongga. Kalau ini masih merongga nih. Ini dengan selectiveness ya. Jadi kalau kita makin gede kan, tuh berarti itu hasilnya merongga. Gimana kalau 0,06? Ya, lebih halus lagi. Ya, tapi waktunya lihat berapa lama? 1 jam berubah di dalamnya. Saya pengennya permukaan di luarnya dulu, lebih apa? Ya, saya biasanya dikonfigurasikan 0,6 lah, 0,1 itu. Ya, nah, 0,2 saya pakai 0,4. Ya, nggak apa-apa waktunya lebih panjang sedikit ya, tapi hasilnya memuaskan. Ya. Jadi ini basic configure, the quality, fill, speed, support, dan filament. Kalau fill gimana? Ini antara permukaan dan atas dan bawahnya. Bagaimana layar pembentuk itu? Berapa di jarak-jaraknya? Ya. Kalau kita lihat audio overhang di transparan, nanti kelihatan di sini. Permukaannya itu di bagian yang halusnya di mana. Nah, kalau kita layerkan lagi, tapi kita turunkan, nah ini tahapan-tahapannya. Nah, ini adalah selectiveness. Ya. Bottom, top, dan selectiveness itu berhubungan di bawah. Ya. Bawah dan atas. Nah, ini pola pergerakan layernya. Berarti kalau 125 ini artinya apa? Ada yang tahu? Yang sebelah kanan saya ini. 125. Dari 1 sampai 125? Jumlah layer. Oke, jumlah layer. Jadi jumlah tiap-tiap layer yang akan terbentuk. Jadi ada 125 tahapan. Jadi layernya 125. Nah, ini 19 menit, berarti dia layernya 0,2 ya, ketebalannya, tingginya, kemudian thickness-nya, ya. Berarti PC-nya itu 0,4. Tapi dia akan menurut saya print speed ini akan ada, karena di posisinya dia itu banyaknya 125 layer, jangan terlalu cepat juga ya. Kalau saya lebih suka di angkanya adalah 20. Lebih lambat tapi lebih mantap, tapi waktunya lebih. Jadi pembentukannya lebih bagus nanti. Ya, seperti itu. Kalau bednya, saya lebih suka tidak sampai 220 karena suhu ruangan juga terkadang saya sudah optimalkan. Kalau misalnya pakai AC, itu saya matikan AC-nya, saya pakai blower aja. Saya tidak tanpa kipas angin, nggak boleh. Bahkan kita harus jauhkan juga tuh ventilatornya. Kalau kita pakai PC, karena saya pakai PC, biasanya dekat, ada mengeluarkan kipas kan. Nah, kipasnya itu jangan terlalu dekat dengan mesin printer. Nah, dijauhkan. Saya lebih suka tuh di angka 200 ya. Dari 185 sampai 200. Tapi saya ambilnya bisa di 200. Bednya saya biasanya di 50. Kalau terlalu panas pun, ya nanti terlalu licin, ya kemudian bisa lepas sendiri nanti kalau pekerjaannya terlalu lama. Ya. Dan ini biasanya kalau kerjaannya besar seperti ini, ya saya selalu bersihkan dulu bednya dengan baik, ya atau enggak kaca ini saya lepas. Jadi pakai kertas aja. Jadi kertas pernah lihat kertas bangunan itu kan double isolasi bangunan yang kain. Saya pakai itu. Saya lapiskan, jadi nanti nempelnya lebih bagus, tetap licin juga. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan proses pekerjaan ini kurang lebih 40 menit ya.
Ini kan licin ya. Nah, posisi licinnya adalah fill-nya, fill bottom-nya, posisinya ini adalah top-nya. Dan bagian fill density itu berada di bagian dalamnya. Kayak pakai 20% karena tidak mengambil semua resource-nya. Untuk bagian yang luarnya, itu layer cell thickness-nya. Cell thickness di bagian dalamnya, layernya ini bagian luarnya. Jadi tahapannya, ya, muternya seperti itu dari bawah sini. Ya. Nah itu, dia nanti kalau nanti kesempatan kita bisa cetak nanti. Seharusnya sih bisa ya, kalau misalnya ada diizinkan. Gitu. Gimana kalau support? Ya. Support ini adalah untuk tambahan. Jadi kalau misalnya posisinya itu, kalau everywhere itu ada posisinya lebar, ya, mengkerucut, ya, dan juga itu riskan, jadi tidak bisa pas dengan bed. Nah, itu kita pakai everywhere. Kalau misalnya pakai platformnya ini, kita akan gabungkan. Jadi misalnya satu produk itu ada 3 komponen dan itu saling terhubungan. Kita pakai ini. Jadi nanti bentuknya jointingnya terlalu kasar nih, seperti ini. Seperti buat misalnya apa ya? Saya contohkan di sini ya. Saya masih ada produk lagi kan? Nah, saya buat menara Eiffel, ya, menara Eiffel, ya. Ya, menara Eiffel seperti ini saya harus pakai namanya support, ya, beam atau raft, ya. Saya waktu itu pakai raft dan everywhere. Jadi artinya ini ada tatakannya, ada tambahan gini, ya, ada tatakannya. Jadi ada tatakannya. Kemudian kalau misalnya ditatakan, ini kalau bisa posisi makin detail kecil ini akan lepas sendirinya karena ini udah terlalu lama kena panas, ya. Jadi ditambah tatakannya itu pakai raft. Raft itu akan everywhere, jadi memutar semuanya, jadi ditutup semuanya. Tapi kalau misalnya terus touching blade pad itu hanya bagian tertentu saja, ya, yang merongga. Nah, tapi kalau misalnya pakai everywhere itu semuanya nutup. Jadi nggak akan lepas, ya, seperti itu. Meskipun ini saya konfigurasinya layernya tidak 0,2 tapi 0,3 gitu, ya. Akhirnya putus juga, ya, kalau jatuh. Ya. Ini modelnya seperti ini, ya. Lumayan ya teman-teman punya mesin 3D. Kalian promosi ya. Saya dari tahun 2012 sudah 3D desain, itu baru-baru ya, baru 2000 berapa itu? 2017 lah, ya, kayak kasih ilmu-ilmunya. Ya, seperti itu. Saya sudah license di bidang 3D printing, makanya banyak dah pekerjaan-pekerjaan di 3D printing itu salah satunya yang saya kerjakan itu ya barang-barang rusak, ya, bisa diganti lagi dengan posisi yang semula karena pakai 3D printing proses. Jadi hanya rusaknya aja diperbaiki, kita cetak gitu. Nah, ini prosesnya seperti itu. Kemudian kalau itu sudah selesai kita simpan, ya. Model seperti ini. Ini kita balikkan ke normal dulu, ya, pakai 0,2, 20, nggak usah everywhere, pakai ini aja. Ini opsi ya, teman-teman, nggak usah digunakan. Kalau ini bentuknya solid gini, sesuai dengan gambar 3D-nya, itu nggak usah, ya, nggak usah ubah lagi, ya. Ini untuk perputarannya, ya, kita bisa lihat, ya, bisa ubah, ya. Boleh cetaknya seperti ini, boleh, ya. Nah, kalau posisi seperti ini, kita yang butuh namanya support, ya. Kita gunakan everywhere, kita gunakan raft. Nah, nanti jadinya ada yang penopangnya, ya. Baru kita robekkan nanti bentuknya seperti ini nanti. Ini contohnya seperti itu. Ya, itu yang sekiranya ilmunya sedikit, ya. Ini kita bisa ubah, ya. Bahkan skala juga bisa, ya. Ini 1:1, ya, kita bisa aja pakai 0,5. Nah, kecil kan? Waktunya lebih pendek lagi. Seperti itu. Kemudian kita mirroring juga bisa, ya. Kita geser. Ya. Kita tambahkan juga bisa. Kita mau berapa? 4. Nah, jadinya 5. Seperti itu. Ini bisa kita atur nih. Pokoknya jangan lebih dari ini. Nah, ini nggak boleh nih kalau udah warnanya gini. Abu-abu, berarti melewati proses bednya nih.
harus sampai ke posisinya warna semula. Nah, ini diizinkan. Seperti itu. Ya, 2 jam waktunya ngerjakan itu doang. Ini bisa dihapus manual. Ya, pokoknya mainkan panah aja. Kalau mau disenterkan, senterkan platformnya, melihat lagi, mau kita ubah lagi, tinggal di-rotate aja. Sampai dia pas di tapaknya. Seperti itu. Ya, terus simpan. Ya. Jadinya G-code nanti. Tutup botol. Jadinya G-code. Ya, kalau ada G-code kita bisa lihat di start dan end-nya. Ini start-nya. Metrik volumenya G21 dimulai, ini persiapan semua, ini persiapan hari ini untuk di layarnya filamennya berapa, kemudian ini absolute positioning berarti posisi tengah, ya, kemudian extrudernya start with the fan berarti fan-nya off kalau sudah suhunya optimal, move XYZ, ini dia start untuk G-code, ya. Kalau untuk N-nya adalah prosesnya. Selanjutnya ngikutin pola-pola ini. Nah, seperti itu, ya. Kalau udah simpan, nanti udah ketahuan, tinggal diambil, tinggal copy di SD card-nya, masukkan ke mesin printer-nya. Oke. Di proses-prosesnya, kondisi suhu, ya, suhu segala macam, ini sudah baca, bisa, kondisi simpan, ya. Ini konfigurasinya. Nah, ini yang perlu yang kalian kuasai nanti, ini ada tugasnya seperti ini kan. Ya, konfigurasi ya, tugasnya seperti ini. Ya. Oke, itu aja. Silakan, ada yang mau tanyakan? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Silakan. Untuk tugas kelas nomor 2, kan itu konfigurasinya itu kan minta beda sama teman sekelompoknya ya, Pak. Nah, itu kan sedangkan di modul itu ada 4 konfigurasi, jadi itu kita milih atau gimana ya, Pak? Iya. Milih aja. Tuh. Bisa ada kelompoknya ada isinya 4. Ya, berarti kan 1, 2, 3, 4 tuh kepakai ya, kayak tadi ya. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Orang ke-1, orang kedua, orang ketiga, keempat dalam satu kelompok. Yang nanti yang lainnya, kelompok lain beda. Ikutin ini juga polanya. Gitu kan. Itu aja nggak apa-apa. Ya. Yang penting ada pembeda. Apa juga dikasih skala juga boleh. Tadi kan ini 1:1 ya. Saya pengen 0,8 aja deh. Skalanya di bawah 1 dikit. Kurangin 0,2. Ya nggak apa-apa. Namanya digunakan. Pokoknya diatur aja. Ya. Jangan lupa. Tiap langkah dikomunikasikan. Artinya apa? Ini semua kalian screenshot juga. Masukin stepnya sampai hasilnya. Itu untuk yang saya poinkan di situ. Silakan aja berkreasi. Jangan lupa instalasinya di screenshot juga ya, ternyata ya. Ini nomor 1 di instalasi, ini di screenshot ya. Prosesnya. Kalau saran saya, jangan pakai ini dulu ya, Ultimeter Cura. Jadi kalau pada saat download, kalau ada aplikasinya minta download yang new ya, biasa kan seperti itu kalau aktif internetnya ya. Nah itu jangan. Makanya kalau setiap instalasi program, ya, supaya lancar, nonaktifkan dulu internetnya. Ya, karena ini sistemnya embedded, sama seperti yang software kemarin 3D itu sebenarnya CATIA itu benar embedded. Ya karena dia software utama CATIA-nya kita punya memang. Sama mesin-mesinnya untuk apa tuh kita punya. Ya, maka tapi kita ambil sedikit ulikan untuk desain, untuk mechanical design aja. Nah, makanya biasakan sudah download itu, nonaktifkan dulu semuanya, antivirus maupun internet supaya nggak dapat. Tadi seperti kejadian kelas 04 sih. Ya, jadi nggak muncul tuh. Nggak muncul ini. Ini basicnya itu nggak muncul. Itu karena diinstalasi perangkat yang baru, jadi diupdate dia, jadi diklik update. Seharusnya jangan, dinokan aja supaya muncul gini. Kalau benar kan nanti munculnya robot kan pertama kali. Kalau yang sudah sering diinstal, udah pernah diinstal itu nggak akan muncul robot lagi karena udah desain produk baru. Jadi silakan screenshot dulu proses instalasinya bertahap-tahap ya, seperti yang tugas desain, kemudian konfigurasinya, slicingnya itu sesuai dengan masing-masing keinginan ya, tiap perancang, kalian kan perancang tuh ya, yang pasti sudah nanti akan berubah juga ya. Nanti tambahkan juga tuh analisa kendalanya ya, warna kuning itu apa, warna merah, hijau itu seperti apa, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian kira-kira nanti saya mau cetaknya warna apa ya filamennya, tambahkan aja. Filamen itu banyak ya, ada kuning, merah, hijau, putih ya, bening pun ada, hitam ada. Saya pengen warnanya hitam, saya pengen warnanya, nggak apa-apa
Ya, nanti kan saya cetak itu yang kalian kerjakan. Saya akan perwakilan tiap satu kelas itu nanti saya cetak 10. Satu kelas itu 10. Kelas 1 itu ada 9 kelas ya. Berarti ada 10, ada 90 saya cetak nanti. Dalam satu bed yang besar, jadi saya punya mesin printernya besar, satu kali proses itu bisa 20 kali. 20 pieces ya. Jadi cepat lah itu. Tapi warnanya bisa 2. Ya, bisa masuk filament 2. Jadi mungkin kalau yang kuning dulu, hijau. Tambahkan tuh nomor 3-nya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Terutama yang konfigurasi kuranya ya. Silakan mau tanyakan. Atau mau praktekkan ada yang apa? Boleh dipresentasikan kalau yang sudah ada praktekkan. Pas saya mau praktekkan, Mbak, saya mau presentasikan, coba. Nah, nanti kan kayak gitu kan di hari juga kan ada ukuran speknya, gambarnya, yang diameter. Ini berapa ya jaraknya? Jarak-jaraknya ini ada nggak? Jaraknya ada sih, Kak. Ya kayak sebutin aja. Kemarin itu... Sebentar, ada yang buat. Ini 32 menit ya, berarti ini ambil lumayan besar juga ya untuk cetakannya. Tapi tipis ya ini. 0,4 atau 0,2 mili nih. Nah, nanti kalau untuk menjawab poin nomor 3 yang tugas mandirinya 2, ya tugas mandiri 2, poin nomor 3, teman-teman jangan lupa speknya ya, spek teknisnya ya. Bahan juga termasuk, ukuran juga termasuk tuh, yang dimensinya ya, kemudian berapa diameternya, panjangnya, bahan apa, ya kan? Itu sebutkan. Nanti supaya gampang nanti pada saat pertemuan menjawab nomor 3 tugas mandiri 2 dan bisa nanti saya kasih pertanyaan kalian bisa jawab nanti pertemuan keempat ya. Jadi teman-teman harus tahu tuh, harus dibuat catatan nanti cantumkan aja di laporan ya tugas mandiri kedua yang hari ini ya. Jangan telat lagi tuh laporannya, karena ini kan gampang nih. Bahannya dari apa? Natali. Apa, Pak? Bahannya dari apa jadinya nih? Ceritanya bahannya dari apa? Bahan. Ya, bahannya nanti. Untuk bahannya ini dari apa nih? Bahan jadinya nanti. Dari besi kah? Dari plastik kah? Aluminium? Dari komposit, aluminium dan besi? Dari besi sih, Pak. Oke, besi. Panjangnya berapa tuh dari ruas penampang atas sampai yang bawah itu? Yang ujung ke ujungnya berapa? Untuk panjang gagangnya sendiri saya 64,68 mm. Oke, kalau untuk lebarnya apa diameternya? Diameter yang atasnya itu atau bagian yang besarnya itu saya 20 mm. Untuk yang kecil itu saya 16 mm. Berarti untuk kunci ukuran berapa itu ya bautnya ya? Baut 8, baut 10, baut 12? Saya kurang tahu, Pak. Nah, itu harus tahu tuh. Yang teman-teman yang kemarin pakai AutoCAD itu pasti tahu tuh, ya. Harus tahu untuk baut berapa tipenya atau skrupnya. Ya, baut 8, 10, atau 12, atau 14, atau 16. Kan kalau model kunci pas ini kan biasanya bulat ya. Ya. Kalau kunci ring dengan gabung kunci pas biasanya dia ada ganjil genap juga ya ukurannya. Jadi kunci pas rata-rata genap ya. Coba nanti didedikasikan juga tuh untuk menjawab nomor 3 ya, nomor 3 tugas mandirinya. Baik, ini konfigurasi Natalia yang nomor berapa nih dari yang tugasnya, yang dari materi? 1, 2, 3, 4 atau yang mana? Oh, ini saya belum, Pak. Ini saya baru asal doang. Coba kayak kasih instruksikan ya di sini ya. Coba kamu buat untuk bagian kualitinya. Bagian kualitinya kamu ubah 0,2. 0,2. Kemudian cell thickness-nya 0,8. Kemudian itu enable retraction. Jadi enable retraction itu antara si layer height dan cell thickness itu berkolaborasi ya, saling keterhubungan. Kalau nggak saling keterhubungan, nanti dia nggak bisa melanjutkan pekerjaan layer dan stylenya. Jadi height semuanya, untuk tinggi aja. Thicknya nanti nggak.
kerjakan, ya terhubungkan nanti error, ya. Kemudian untuk bagian fill kamu ganti 0,6, 0,6. Oke, fill density-nya 20. Fill density ini adalah komposisi, ya, komposisi berapa persen kira-kira nanti itu bottom native disk-nya yang akan dikeluarkan dengan posisi 0,06 gitu. Berapa persen kira-kira dari 100% gitu. Makanya biasanya ini berhubungan standarisasinya dari filamen itu adalah 20%-nya dari filamen flow-nya. Kan flow filamen kan 100% ya. Ya, biasanya 20%-nya standarnya ya, tapi di bawah itu bisa. Tapi di atasnya jangan, nanti tipis banget ya. Kemudian speed-nya kamu atur 50 mm per second ya. Kemudian printing temperaturnya 210. Bed temperaturnya 65. Oke. Untuk supportnya, kan ini produk kunci pas, saya pengen bagian untuk nanti bautnya itu kayak kasih support supaya nanti ada finishingnya, saya tambahkan everywhere. Support type-nya everywhere, untuk platform edition type-nya adalah rough. Oke. Filamennya jangan lupa diubah karena kita pakai nozzle 0,4 diganti ke 1.75. Ingat komponen utamanya dia filamen 1.75 untuk printer. Oke, itu dia. Ini adalah konfigurasi. Berapakah waktunya? 50 menit. 50 menit. Panjang filamen yang dibutuhkan? 3,65 meter. Beratnya berapa? 11 gram. Nah, itu kan analisis kalian tuh. Nomor 3 kayak gitu-gitu tuh. Mulai analisis. Sekarang ubah, saya pengen mengurangi menitnya, tapi tidak mengubah ukuran basic pengaturan basicnya. Caranya gimana, Natali? Lebih pengaturan speed dan temperatur mungkin, Pak? Caranya paling mudah skala aja. Ubah skalanya coba gimana. Skalanya saya mau pakai 0,7. Diklik. Benda ini putar dulu dikit ke tengah, ke arah front view-nya. Posisi normal, itu udah posisi normal kok. Ya. Terus kamu klik, itu ada skala ya. Yang bagian pojok kiri bawah itu kan ada yang rotate, ada apa skala, segala macam. Nanti kamu klik yang scale. Masukkan angka 0.7. XYZ-nya 0.7 semua. Oh, itu. Iya. Di size ya, Pak? Di scale X, Y, dan Z, enggak, jangan. Kalau di size itu, kamu menentukan ukuran aslinya. Oh, bisa. Asal kamu uniform scale-nya itu dibuka, gemboknya itu dibuka. Nanti akan berubah semua X, Y, Z-nya. Kalau kamu menentukan Z-nya berapa, misalnya Z-nya default-nya sudah ada 6, berarti masukkan 3 mili, terus size Y-nya 87.83, bagi 2, bagi 3 berapa. Ya. Kalau saran saya, mainkan di scale SYZ-nya, gemboknya nggak usah dibuka, ya, hanya dirubah di scale-nya aja. 0,7 akan ikut semuanya nanti. Gitu aja. Coba ganti 0,7. Nah, berapakah waktunya? 26 menit. Ya kan dari 50 menit bisa masuk posisinya ya. Nah, jadi pertanyaan nanti gini, itu bautnya ukuran berapa bisa masuk dengan ukuran sekian. Nah, itu jadinya kalian harus perhitungkan tuh. Makanya pada saat di bagian kura ini hanya untuk slicing saja, tidak bisa menetapkan penetapan ukuran yang bisa disesuaikan dengan bahan. Ya, nanti untuk baut misalnya bautnya bisa pas atau enggak. Makanya kalian tentukan pada saat di desain. Nah, di sini nggak bisa. Di sini nerka-nerka. Nggak bisa. Oke, nomor 7. Sekarang saya pengen tahu berapa layer yang dilibatkan, berapa proses layer. Caranya gimana? Nah, berarti ada berapa? 20. Oke, coba diperbesar tuh kunci pasnya. Apa yang terjadi? Tuh, ya. Nanti analisis tuh ya, yang merah, yang kuning, yang biru, bahkan ada yang biru ya. Ada yang
hijau, ya. Berarti kalau hijau ini kan menggunakan everywhere ya, support everywhere dan rough. Jadi dikerjakan dulu everywhere dan rough-nya juga, sebagian untuk supportnya. Nanti kan itu sebagai finishing ya, nanti di finishing. Kemudian ada yang garis biru ini adalah garis permulaan. Jadi istilahnya testing ya, testing aksis ya, yang biru ini. Jadi sebagaimana persiapan filamennya sempurna, panasnya sesuai nanti sebelum cetakan utamanya, testing aksis. Yang merah ini berarti adalah yang tidak akan diproses, ya tidak nyentuh langsung dengan bed. Yang kuning diproses, ya tapi tidak nyentuh langsung dengan bed. Yang hijau nyentuh langsung dengan bed. Seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana untuk ini menyimpannya? Untuk menyimpan ya Pak? Iya. Kita lihat aja sih. Bukan di lock ya, di tanda disket. Di tanda disket salah. Cancel lagi salah. Ya, tanda disket ya, save to toolpad. Ya, masih berubah ya, toolpadnya jadi G-code ya. Nah, kita kunci pas sudah bisa G-code. Tinggal di save aja, dan ke SD card langsung di print bisa. Itulah analisis ya teman-teman ya. Jadi dari awal, poin nomor 1, untuk menjawabnya, kalian screenshot dulu proses instalasinya. Kemudian yang kedua, konfigurasi seperti ini, tahapannya di screenshot juga. Kalau satu kelompok yang 4 orang, berarti tinggal pilih salah satunya dari yang konfigurasi 4 itu, ya. Kalau beda kelompok nggak apa-apa, nggak masalah lah. Kalau yang ketiga untuk analisis singkatnya ya ini, gimana proses yang tadi untuk mengecilkan menit tanpa mengubah konfigurasi basic, bagaimana mengetahui untuk layer jumlahnya berapa, bagaimana untuk mengubah skala, mirroring, menambah. Jadi kunci posnya mau saya tambah sekian, nah itu gimana itu bisa kalian atur nanti. Baiklah, itu aja dari saya teman-teman semuanya. Ya, terima kasih atas atensinya, atas tugasnya. Ingat yang tadi masih label kuning, ya saya belum cek. Nanti saya akan ingatkan lagi ke KM-nya kalau jika belum sampai. Yang label ungunya ya segera mungkin dikirimkan ya, yang tugas-tugas yang telat. Tadi si Abdi ya. Selamat siang teman-teman, salam sehat selalu.